أنفاس جنات مقاطب رحمة داوم النبي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zamil maknun an tusalli ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah salatan an tu'amira jasadana bit ta'ah wa qulubana bil mahabbah wa arwahana bil ma'rifah wa asrarana bis syahada wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada kamailika kama yaliqu bi kamalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Dalam pertemuan kali ini Al-Fakir akan membahas tentang dasar thariqah satoriga yang kedua, atau pondasi fundamen daripada hadith thariqah yang nomor 2, yaitu adalah talqinuz zikri. Al-Fakir akan membaca teks kitab Manhajus Sawi ala Thariqatis Syatariyah. Fa'lam ayyuhas salik wafaqanallahu wa iyyaka li ta'atihi wasta'milna wa iyyaka fima yardha. Amin Allahumma amin. Wal intisabu ila turuqi wa ghairiha ala khamsati aqsamin. Wal intisabu adapun bernasab ila turuqi pada thariqah wa ghairiha dan lainnya thariqah ala khamsati aqsamin atas 5 bagian. Yang pertama, akhadat talqin zikri wal musafaha. Jadi bernasab, bernisbat kepada suatu thariqah atau lainnya, misalkan hadis atau amalan. Ini ada 5 macam metode. Yang pertama, akhadat talqin, mengambil talqinu zikri, mengambil talqin zikir yang berhak untuk mentalqin. Wal musafahati, dan bersalaman, berjabat tangan dengan guru. Atau labisal khirqah, menggunakan baju khirqah, littabarruki aw linisbati faqat, untuk bertabarruk, mengambil berkah, atau bernisbat saja. Jadi yang pertama, mengambil talqin dan bersalaman, bermusafahah, berjabat tangan dengan guru, tanda sebagai terima ijazah, atau menggunakan baju khirqah, baju lambang kesufian, entah bisa dengan sorban, bisa dengan kopiah, atau baju yang pernah dipakai oleh syekh untuk ngambil berkah dan bertabarruk. Adapun tentang baju khirqah, mengambilkan atau memakai suatu, memakaikan, sang guru memakaikan baju atau mengambil atau diberi sehelai kain oleh guru,
Misalkan ada suatu riwayat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu Mi'raj, Isra Mi'raj, beliau di sorga mendapati sebuah peti yang sangat indah. Peti tersebut oleh malaikat Jibril dibuka dan isinya adalah baju. Baju gamis tersebut oleh Sayyidina Jibril alaihissalam dipakaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun ke muka bumi, waktu malam itu juga waktu kisah Isra Mi'raj, baju tersebut suatu saat dipakaikan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Terus dari Sayyidina Umar kepada seorang tabi'in, sampai kepada seorang wali besar namanya Syekh Adi bin Musafir, pendiri muassis Thariqah Al-Adiyah di Damsyik, Syria. Ini misalkan contoh labisil khirqah. Ada orang yang mengambil talqin ijazah untuk nisbat sambungnya sanad. Ada untuk ngambil berkah. Ini yang pertama. Yang kedua, akhadha riwayatan, mengambil satu riwayat. Wahia qiraatu kutubihim, mengambil satu riwayat dengan membaca kitab-kitab mereka min ghairi halli ma'aliha, tanpa mengurai makna-makna di dalam kitab tersebut. Wa qad yakunu aidan litabarruki, dan sungguh ada hal ini juga untuk tabarruk aw nisbati faqat, atau nisbat saja. Jadi membacakan kitab, entah kitab tasawuf, entah kitab fikih, entah kitab tafsir, kepada seorang ulama yang memegang sanadnya kitab tersebut, tanpa mengurai makna, tanpa menjelaskan. Misalkan ada seorang alim punya sanadnya suatu kitab, dibacakan muqaddimahnya saja, atau dibacakan satu bab saja. Kemudian seorang alim tersebut membaca beberapa kalimat, satu baris atau dua baris, mengucapkan kepada muridnya, jazatukum hadhil kitab kama ajazani masyayikhi, aku menjazahkan kepada kamu ini kitab sebagaimana aku dijazahkan guru-guru. Maka hal tersebut sahih untuk menyambung sanad, menyambung guru kepada muallif, kepada pengarang-pengarang kitab tersebut. Ini dilakukan oleh para ulama-ulama tempo dulu. Jadi misalkan seperti Sayyid Ahmad Zaid Dahlan, Mufti Makkah tempo dulu, Sayyid Abi Bakar Syata, Syekh Umar Hamdan Al-Mahrusi, Sayyid Abbas bin Alwi Al-Maliki, Syekh Muhammad bin Hafiz At-Tijani. Ini mengajarkan kitab plus juga pun sanad-sanad kitab tersebut. Juga alhamdulillah Al-Fakir Tahadduts bin Ni'am juga pun mulai dari kitab-kitab dasar tata bahasa Arab, Jurmiyah, terus syair Jurmiyah Imriti, terus Alfiyah, kitab-kitab fikih dan kitab tafsir sampai ke tasawuf. Juga pun Al-Fakir pernah mengambil ijazah sampai bersambung kepada imam-imam yang disebut tadi, para masyayikh yang disebut tadi, sampai bersambung kepada
penyusun kitab itu sendiri. Misalkan kitab Al-Azkar bersambung kepada Imam An-Nawawi. Misalkan kitab Al-Muhadzab bersambung kepada Imam Abi Ishaq Asy-Syirazi. Misalkan kitab bersambung kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Misalkan kitab Matan Jurmiyah bersambung kepada Syekh Ahmad As-Sinhaji atau terkenal dengan Ibnu Jarrum dan seterusnya. Menyambungkan guru terhadap mu'allif kitab dalam rangka tabarukan tanpa mengurai makna, tanpa membahasnya, tanpa menjelaskan apa maknanya. Biasanya dilakukan oleh orang-orang alim, cukup dibaca berapa baris, satu baris sudah baris, langsung diijazahkan. Ini untuk tabarukan dan menyambung sanad. Adapun yang ketiga, akhadha dirayah, ada mengambil secara dirayah. Apa dirayah? Wahiyah hal kutubihim, mengurai kitab-kitab mereka, menjelaskan li'idraki ma'aniha, untuk mengetahui makna-maknanya kitab. Kadzalika faqat, untuk saja. Ini ada juga pun berguru, tapi bukan untuk, kadang-kadang bukan untuk menyambung silsilah, untuk membacakan kitab, mengurai kitab, menjelaskan kitab. Lah, ini juga pun bagian daripada suatu ijazah. Ini untuk tabarruk saja, ambil berkah. Misalkan kita membaca kepada seorang kiai, dijelaskan oleh seorang kiai kitab, misalkan I'anatul Talibin karya Syekh Abdul Fikar Soto, dengan seorang gurunya tanpa dijelaskan syaratnya, cuma dijelaskan maknanya, dijelaskan artinya, itu pun asah berguru dalam kitab tersebut. Juga pun akhadat tadrib, yang keempat, wa tahdzib, mengambil didikan dan bimbingan, wa taraqqu fil khidmah, dan naik dalam berkhidmat, bil mujahadati lil musyahadah, dengan mujahadah untuk mencapai musyahadah. Ini yang ada tasawuf. Wal fana'i lit tauhid, dan dengan fana untuk mencapai tauhid yang hakiki. Wal baqa'i, dan baqa'. Wa al hadzal mu'awwal, dan ini tanggungan, dan ini hal ini aktsar turuki khususan li syattar al-khususiyah, mayoritasnya ahli thariqah pada khususnya thariqat syatari ini. Dalam hal ini ada juga pun berguru, tidak hanya sekedar berguru, tidak hanya sekedar membaca kitab, tidak hanya sekedar mengambil zikir atau baju khirqah, tetapi mengambil didikan at-tahdzib, penggemblengan, tadrib, bagaimana seseorang bisa bermujahadah sampai mencapai suatu musyahadah. Bagaimana mengambil didikan untuk bisa fana sehingga merasakan tauhid dan baqa bersama dengan Allah. Nah, thariqat syatariyah ini yang keempat. Tidak hanya mengambil zikir, tapi mengambil didikan atau bimbingan, mengambil gemblengan. Misalkan pergerakan thariqah, misalkan bermacam-macam. Ada pergerakan thariqah hanya diajarkan oleh mursyid zikir, disuruh berzikir. Ini mayoritas adalah Naqsyabandiyah. Kalau Naqsyabandi Khalidiyah diajarkan bagaimana selalu khulwat, bercara khulwat. Kadang-kadang tanpa dijelaskan penjelasan atau istilahnya tadrib buat tahdzib.
juga pun ada suatu thariqah dijelaskan makna-makna tasawuf, kitab-kitab tasawuf dipahamkan. Ini biasanya mayoritas Syattariyah, sehingga bisa saja terjadi orang Naqsyabandi mengalami zauq, mengalami suatu rasa, tapi tidak bisa menjelaskan atau tidak bisa menjelaskan bagaimana itu. Bisa juga pun sudah bisa faham keterangan, bisa menjelaskan, tetapi tidak mengalami zauq, rasa, karena kurangnya mujahadah atau khalwah. Ini bisa terjadi. Misalkan di Syattariyah, secara umum thariqat Syattariyah mengajarkan, bukan hanya mengajarkan zikir, mentalqin, tapi menjelaskan. Makanya thariqat Syattariyah identik dengan ta'lim, identik dengan ngaji. Kalau thariqat Naqsyabandi lebih identik dengan khalwat atau riyadhah. Dan kita pun harus menggabungkan dua hal ini. Tidak hanya taklim, tapi usaha untuk tazik dengan riyadhah wal mujahadah, sehingga pengetahuan kita, kecerdasan kita, ilmu kita dibarengi dengan zauq, dengan rasa, dibarengi dengan idrak. Wa yasihul ittisabu aidan bil atba' wal musyarakah walau fi syai'in yasir al mahabbah lahum katilati hasbil min ahzabihim. Juga pun bisa sah berintisab, bernasab lagi dengan cara mengikuti atau bergaul dengan mursyid, bergaul dengan masyayikh thariqah, walau fi syai'in yasiril mahabbah, meskipun ada sesuatu, meskipun sedikit sesuatu cinta lahum bagi masyayikh. Misalkan katilawati hasbin min ahzabihim, membaca satu hizib dari hizib-hizib mereka, tidak bertalqin thariqahnya, tidak mengikuti thariqahnya, tetapi mempunyai rasa mahabbah kepada seorang syekh, misalkan Imam Abul Hasan Asyadzili. Kemudian dia biasanya ada ijazah hizib saja, Hizbul Bahar, Hizbul Barri. Dia membaca hizibnya dengan tekun karena rasa cinta kepada Syaikhul Hasan Asyadzili. Masa orang tersebut juga pun bisa bersambung, bernasab secara keguruan juga pun kepada Imam Abul Hasan Asyadzili, misalkan. Karena setiap para masyayikh ahli thariqah, para wali kutub, para sultanul aulia, meskipun beliau mereka radhiyallahu ta'ala anhum mengajarkan zikir atau thariqah, juga pun beliau memiliki beberapa hizib yang disusun oleh beliau. Misalkan Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani, hizibnya ada Hizbul Ibtihal, ada Hizbul Fathiyah, ada Hizbul Suryaniyah, ada Hizbul Tamjid, ada Hizbul Saghir, dan lain-lain. Atau salawat yang disusun oleh beliau, salawat Basyairul Khairat, salawat Kubra, salawat Kibritul Ahmar, dan lain-lain. Ini ada rasa cinta kepada Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian dia mengamalkan salah satu dari hizib atau salawatnya yang beliau susun, maka itu pun juga pun asah bersambung guru kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
Misalkan Imam Abdullah Syattari, hizib-hizibnya banyak, ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghaus di dalam kitab Jawil Khamsi, mulai dari fasal pertama, kedua, ketiga, ini banyak memuat, banyak menulis hizib-hizib yang disusun oleh para ulama-ulama Syattariyah. Yang lebih terkenal lagi Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, hizibnya saja Al-Fakir menulis di dalam kitab Ma'rifatul Nafatis Syadziliyah kurang lebih 50 hizib lain sholawatnya. Nah, membaca di antara salah satu hizib beliau juga pun bisa dikatakan berguru kepada beliau. Seperti juga pun hizibnya Imam Rifai, hizib-hizib yang disusun oleh Syekh Ahmad Tijani dan lain-lain. Kama qala Syekh Al-Jalil Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, seperti dawuhnya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu ta'ala anhu, man qara'a hizbana hadza falahu ma lana. Man qara'a, barang siapa yang membaca hizbana pada hizib kami, hadza ini falahu, maka bagi dia yang membaca, malana, apa-apa yang milik kami, walahi, dan atas orang tersebut, ma, apa-apa alaina yang wajib atas kami, yakni falahu, maka atas orang tersebut, ma, apa-apa lana yang kami miliki, min hurmah, dari penghormatan, walaihi, dan atas orang tersebut, ma, apa-apa alaina yang wajib bagi kami, min rahmah, daripada rahmat, kasih sayang, au a'ammu min huma, atau yang lebih umum daripada keduanya. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili berkata, barang siapa yang rutin membaca hizibku, maka dia akan memiliki apa juga pun yang kami miliki. Dia akan mendapatkan curahan rahmat Allah seperti aku yang Allah Ta'ala mencurahkan kepadaku. Oleh karena itu juga pun sebagian para ulama, para masyayikh kadang-kadang untuk bersambung kepada ulama-ulama terdahulu membaca di antara salah satu hizib-hizib mereka yang mereka susun. Tetapi kalau thariqah ini langsung ada sanad secara jelas, sanad secara mu'an'an, arti dari mu'an'an, dari-darinya jelas. Berarti orang-orang ahli thariqah diibaratkan bagi para wali kutub, ashabut thariqah, muassis thariqah, anak-anak daripada mereka. Dan semoga kita diakui sebagai anak-anak daripada Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, Al-Imam Abdullah Syattari, dan Syekh Ahmad Al-Qusasi. Amin, Allahumma amin. الفاس جنة